ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيد التابعين سيدنا حسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا الشيخ أبي يزيد البسطامي وأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري والإمام محمد بن محمد الغزالي وسلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ إمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام بخاري ومسلم وفروعهم ثم الفاتحة إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم السمان البجاني وخليفته مولانا سيدنا الشيخ محمد الرشاد البنجري الشيخ عبد الصمد الفالمباني والشيخ نواوي البنتاني وسيدنا الشيخ محمد كشفul Anwar bin Haji Ismail Banjari wa Syekh Ansyarun Aril wa Syekh Saman Mulia wa Syekh Sarwani Abdan wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wal muntazibina ilaihim anna Allah al-karim tagashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه النيات وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنه وعني وعنكم أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bab yang ke-10 pada menyatakan kasih ria. Ketahui olehmu bahwasanya ria itu yaitu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan beribadah dan pekerjaan kebajikan atau menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya itu akan manfaat dunia seperti harta dan puji-pujian. Itulah yang dimaksud dengan ria. Jadi ini adalah penyakit hati yang terakhir ya, yang ke-10 yang terakhir daripada penyakit hati. Kemudian kalau sudah selesai bicara masalah penyakit hati, lalu masuk kepada perangai-perangai atau akhlak-akhlak yang terpuji di dalam hati. Bab yang terakhir yang ke-10 daripada penyakit hati yaitu ria. Yang dimaksud dengan ria, jadi karena bicara masalah hati ya, ria termasuk masalah hati, jadi hanya diri sendiri atau
hanya perorangan, ya, yang ampun diri, yang tahu apakah kita dihinggapi sifat ria atau bukan. Jadi tidak bisa kita memponis bahwasanya orang itu ria, ya, orang itu sombong, ya, atau sebaliknya orang itu tawado, ya kan? Itu semua adalah yang tahu hanya yang ampun diri. Adapun kita tidak bisa memponis atau menuduh bahwasanya orang itu ria, ujub, takabur atau tawadu. Karena yang tahu hanya diri sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan ria, kata musannif radhiyallahu an, yaitu menuntut pangkat. Pangkat di sini jelas pangkat keduniaan, ya, menuntut pangkat keduniaan. Maksudnya menuntut, ya, ada keinginan di dalam hati, ya, dengan kita mengerja sesuatu pekerjaan, baik pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat, yang mana tujuannya kita mengerjakan suatu pekerjaan tadi, tujuannya adalah supaya ada hati pada seseorang, ya. Ya, istilah lainnya hendak minta lihati, itu namanya ria. Menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan kita mengerjakan suatu ibadah atau dengan mengerjakan suatu pekerjaan kebaikan, ya. Atau istilah lain, kita mengerjakan suatu pekerjaan menghendaki, ya, manfaat dunia seperti harta dan dipuji oleh seseorang. Itulah hakikat atau makna ria. Nah, jelas benar bahwasanya ria itu bicara penyakit di dalam hati. Dan ketahui olehmu bahwasanya ria itu yaitu kelakuan yang sangat dicela, yang diharamkan berdasarkan ijma ulama, ya. Ulama semua sepakat, ya, bahwasanya ria itu hukumnya haram, yang kita, ya, sangat disuruh untuk menghindarinya, ya. Kalau sudah dihinggapi sifat ria, maka kita disuruh untuk mengobatinya, ya, mengobati daripada sifat ria. Karena kalau tidak diobati, maka, ya, asalnya kecil bisa membesar baganal-baganal, akhirnya sulit sekali diobati. Berdasarkan dengan ijma ulama, yang dinamakan ia termasuk daripada syirik yang kecil, ya. Nah ini, ya, ria itu berdasarkan ijma ulama disebut dengan syirik khafi, ya, syirik yang kecil. Maka apakah kita termasuk daripada syirik khafi di dalam beramal atau tidak? Maka terkadang kita kadang menyadarinya, kadang menyadari bahwasanya apa yang kita perbuat yang seakan-akan adalah
ibadah yang seakan-akan adalah kita berbuat kebaikan, padahal di dalam berbuat kebaikan atau ibadah tadi hati kita ada sedikit saja hendak minta lihati, ya, hendak minta puji lawan orang lain. Nah, maka sedikit ada di dalam hati daripada yang demikian itu hendak dipuji atau hendak disanjung oleh orang, maka ibadah kita itu namanya mengandung syirik, ya. Syiriknya ngarannya syirik khafi. Maka bahaya benar. Walaupun syiriknya kecil, tetapi kalau masih mensekutukan Allah Ta'ala di dalam beribadah, berarti amal kita tidak termasuk daripada amal soleh namanya, ya kan? Karena amal soleh, arti soleh, ya, tidak ada campuran di waktu kita beramal, tidak ada campuran daripada sifat duniawi, bahkan tidak ada campuran di dalam hati hendak akhirat, kadada. Murni, ya, murni itu namanya ikhlas. Yang namanya ikhlas, kita beramal tidak ada dicampur daripada niatan, tujuan, gorot daripada dunia atau akhirat, semata-mata karena Allah Ta'ala. Telah berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Bermula wadi atau lembah, fawailul lil musallin, yang di dalam api neraka jahanam. Di dalam api neraka, ya, neraka jahanam, di sana ada satu lembah, ya. Lembahnya namanya adalah wail, ya, lembah wail, yang khusus disediakan bagi mereka-mereka yang sembahyang mereka itu melalaikannya, ya. Yaitu mereka itu daripada mereka yang sembahyang lalai daripada sembahyang. Dan neraka lembah wail tadi itu disediakan bagi mereka-mereka yang di waktu beribadah, baik yang wajib ataupun yang sunat, mereka itu yuraun, ya, mereka itu di dalam beribadah ada keinginan untuk dipuji atau dilihat daripada manusia, ya. Namanya mereka itu beribadah ada tujuan, ya, ada keinginan. Amun kada ada hasil apa nang ditujunya, ampeh, ya, ampehnya beribadah. Nah, itu termasuk daripada tanda riya. Amun kada hasil apa nang diingininya, ya, daripada ia berbuat ibadah tadi, ampeh kada mengerja lagi. Nah, itu salah satu daripada tanda riya. Adapun orang yang istiqomah, ya, dipuji orang kah, ya, biar kayak apakah orang mahina kah, menyambati apakah, macam-macam, ya, tetap ia selalu istiqomah mengerjakannya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgaru wa huwa riya'u. Yaqulullahu yaumal qiyamah lil mura'in
Iza jazallahu an-nasa bi'amalihim izhabu ilal ladzi kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jazaan. Rawahul Imam Ahmad. Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takuti daripada segala yang aku takuti atas kamu yaitu asyirkul asgor, kata Nabi. Syirik yang sangat kecil, ya. Syirik yang sangat kecil. Halus benar. Makanya ya, sedikit aja ya, ada walaupun tegeritik, ada sedikit saja daripada gorot tujuan atau tak ada terlintas daripada tujuan duniawi atau akhirat di waktu kita beribadah, maka berarti hati kita ngarannya belum lagi qalbun salim, ngarannya hati kita belum selamat. Artinya hati kita masih ada penyakit, masih garing lagi. Kenapa? Karena di dalam hati di waktu kita beribadah ada tujuan, ada tergeritik, bahkan sedikit aja tergeritik daripada sifat duniawi di waktu kita beribadah, maka itu bukti atau dalil bahwasanya hati kita belum selamat. Ya. Adapun orang yang selamat, orang-orang yang soleh, para aulia, ya, para nabi-nabi dan rasul, mereka yang hati mereka itu adalah mukhlas, ya, bukan lagi mukhlis. Nah, ya, sesuai ngaran mukhlis, tetapi bukan lagi mukhlis tetapi mukhlas, ya. Tidaklah yang selamat daripada dimasuki, ditempati oleh syaitan kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas, ya. Illa ibadakal mukhlasin, innahu min ibadikal mukhlasin, ya, mukhlas, ya. Kalau makom mukhlas, kalaunya mukhlis yang ikhlas, tapi ini mukhlas yang diikhlaskan. Ya. Maka mereka itu apa-apa yang mereka pandang, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka kata, apa yang mereka perbuat, semuanya mengandung zikrullah. Tidak ada lagi syaitan kada kawa masuk, kada kawa bertempat, ya, karena mereka sudah mendapat qalbun salim, hati yang selamat. Adapun kita, ya, walaupun masalah pandir makrifat, pandir hakikat, pandir kebatinan tinggi, ya, hebat, tapi kalau ada masih di dalam hati daripada kita beribadah ada tujuan daripada dunia atau akhirat, maka kita itu namanya masih, hati kita masih berpenyakit, belum selamat. May yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa alla yusyrika bi ibadati rabbih ahada. Surah ayat terakhir surah Kahfi. Siapa yang hendak, ya, kembali kepada Allah Ta'ala, membawa qalbun salim, hati yang selamat, maka hendaklah di waktu beribadah jangan dicampur, jangan ada gorot, ada tujuan
bahkan jangan sampai tergelitik daripada duniawi atau akhirat. Sesungguhnya sesuatu yang sangat aku takutkan daripada segala yang aku takutkan atas kamu, yaitu syirik asgor, syirkul asgor, syirik yang sangat kecil. Dan yaitulah syirik asgor itu disebut dengan riya. Telah berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat, bagi sekalian orang-orang yang di waktu di dunia beribadah ada tujuan hendak minta lihat, ada tujuan hendak minta puji, ada tujuan daripada duniawi atau ukhrawi, ujar Allah Ta'ala kepada mereka nang bangaran murain, ya, murain ngaran orang yang suka ria, ya, ngarannya adalah murain. Apa ujar Allah Ta'ala, nanti di akhirat bagi mereka yang ria, apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka, ujar Allah Ta'ala kepada mereka yang sukaria, pergilah kamu kepada mereka-mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah karena mereka itu di waktu di dunia. Ya, datangi ya kepada orang-orang yang kamu beribadah karenanya, ya, kamu beramal karenanya. Datangi, ujar Allah Ta'ala. Tilik oleh kamu, lihat oleh kamu, apakah mereka itu yang kamu beribadah karenanya tadi mendapatkan kamu di sisi mereka itu akan balasan? Tentu jawabannya tidak bisa. Bahkan mereka aja pun belum tentu selamat. Ya, mereka nang kita di dunia ya hendak minta puji aun mereka. Ya. Artinya, maksudnya daripada itu hadis, yaitu mereka itu tiada kuasa membalas amal ibadah kamu. Maka pahamannya adalah tiada berfaedah, tiada bermanfaat bagi orang yang riya di dalam beribadah. Bahkan kamu akan mendapat kerugian dengan penat saja, ya, tiada mendapat pahala, artinya balalapah, ya, kada ada dibalas ibadah kita, ya, sembahyang kita, ya, sholawat kita umpamanya, ya, zikir kita, Al-Quran kita yang kita baca, ya, semuanya ya mendapat kerugian, nang ada panat haja jasidin tiada mendapat pahala. Kenapa? Karena kita beribadahnya tadi bukan karena Allah Ta'ala. Beribadahnya kita tadi masih dalam keadaan mensekutukan Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi, innallaha harrama jannata ala kulli mura'in. Nah, ngarannya tadi mura'in. Rawahu Abu Na'imin wad-Dailami an Abi Sa'idin radhiyallahu an, yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan, ia akan mengharamkan surga dimasuki atas tiap-tiap orang yang beribadah mensekutukannya, ya, tiap-tiap orang yang riya di dalam beribadah. Yang dikehendaki dengan mengharamkan di sini yaitu Allah Ta'ala menegah dan tiada memberi ia akan dia kada harapan. Biar kita pahamannya, kada harapan masuk surga bagi orang yang beribadah karena ada untingan, ya, hendak minta lihat awan orang.
Dan sabda Nabi lagi, rihul jannati yujadu min masirati khamsimi'ati amin wala yajiduha man talabad dunya bi amalil akhirah. Jelas benar lagi ini hadisnya. Rawahud Dailami an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, yang artinya bermula bau surga itu dapat dicium, ya. Maksud dicium di sini dapat dirasakan, dapat diketahui, ya, dari perjalanan 500 tahun. Adalah, ya, berjalan, ya, hanyar sampai dengan masa 500 tahun. Kadang sehari semalaman, nah seminggu, sebulan, ada ini 500 tahun perjalanan, ya. Nah, artinya jauh benar, ya, maksudnya tuh umur aja paling 100, ya, 60 80. Nah, ada ini 500 tahun perjalanan. Nah, jarak perjalanan selama 500 tahun itu sudah dicium, sudah dirasakan, ya, sudah dinikmati bahkan, ya, surga lah. Dan tiada mencium, maksudnya apa? Dan tiada merasakan, ya, dan tiada mengetahui, ya, akan surga oleh orang-orang yang menuntut dunia dengan beramal akhirat, ya. Beramal akhirat tujuannya untuk dunia. Nah, kada harapan mencium bau surga, ya, mencium aja kada, ya, apalagi menikmatinya. Kenapa? Karena Tuhan sarik benar, sarik benar, ya, berpura-pura baik di hadapan Allah Ta'ala, tapi, ya, hatinya berpaling, ya, menghadap Allah Ta'ala, ya, tapi badannya menghadap, hatinya awan dunia. Nah, mau ulu-ulu kalau ngarannya tuh, mau ulu-ulu. Kisahnya sembahyang, ya, artinya badannya menghadap tapi hatinya adalah tinggi harapan lawan dunia. Karena itu tadilah, dengan sebab itulah tiada harapan ia mencium bau surga, yang mana 500 tahun sudah, ya, perjalanan sudah dicium, dirasakan oleh mereka-mereka ahli surga. Kemudian ketahui olehmu bahwasanya ria itu ada 6 macam. Nah, di sini, ya, kenapa? Jadi tadi di mukaddimah tadi tidak ada nang tahu apakah seseorang itu ria, ujub, sum'ah, ya, takabur, apakah seseorang itu tawadu atau tidak, ya, tidak ada yang tahu. Kita, ya, jangan sampai mempunes. Ini biasanya terkadang kita, wah, orang itu ria aja, ya, bah, orang itu sombong, jangan, ya. Karena kita kada tahu kayak apa isi hati mereka. Karena ini masalah hati, ya. Kalau zohir kita sekedar memandangnya aja. Bahkan bahayanya ganal benar, ya, bahayanya ganal benar mengatakan seseorang itu sombong, mengatakan seseorang itu ria, ya. Apa bahayanya? Yaitu bahwasanya hati kita akan dihinggapi daripada yang namanya bermacam-macam sifat-sifat yang tercela.
makin riget hati kita, ya, hati sudah gelap, ya, memandang orang ya kada bagus, ya, makin gelap lagi. Dan itu bukti pulang ketika kita melihat ya seseorang itu nang kada baik, maka itu bukti caramin bagi kita bahwasanya hati kita lah yang sebenarnya nang kada baik. Mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah cerminan, ya. Bila nang dicaramin kita melihat nang kada bagus, berarti bukan caraminnya nang kada bagus, tapi kita nang bacaramin lah nang kada bagus. Kemudian selanjutnya insyaallah pembagian ria. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan kitab Penawar Hati yang pernah dibacakan Abah Guru Sekumpul, Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, dijauhkan daripada segala mara bahaya, segala sesuatu yang tidak diingini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dikuasakan di akhir umur mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyat wa ala ma nawabihi syekhuna Syekh Sekumpul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al ya Allah akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum